Baik, kita mulai saja. Jadi hari ini saya akan ini ya membicarakan dan sekaligus nanti kita coba mendiskusikan. Jadi praktek dan keilmuan kearsipan di Indonesia, practice and archival science di Indonesia itu seperti apa? Ya, oke. Nah, ini perspektif yang kemarin ya kita coba untuk melihat perkembangan praktek dan keilmuan di dunia dengan menggunakan ini ya apa taksonomi atau sebut saja ini ya apa namanya paradigma yang dikembangkan oleh Terry Cook ini ya kemarin judulnya sudah Evidence, Memory, Identity, and Community for Shifting Archival Paradigms. Ya ini ya. Jadi evidence, memori, ya bukti, memori, identitas dan uh, arsip masyarakat. Ya ini perspektif yang kemarin sudah kita kita berikan. Jadi ada empat perspektif, ada empat paradigma perkembangan di ilmu dan praktek kearsipan di seluruh dunia. Kemarin sudah saya jelaskan mulai dari dari Belanda dan seterusnya sampai ke Amerika ya, dari trio Belanda, Jenkinson, kemudian Scalenberg ya, oke, sampai dengan Total Archive, ya, record continuum model yang sekarang dikembangkan di Monash University. Itu. Nah, jadi ada empat tahapan, yaitu pre-modern archiving, kemudian modern archiving, post-modern archiving, dan yang terakhir participatory archiving. Ini yang terakhir ini yang melibatkan masyarakat dalam pengarsipan ya. Peran arsiparis itu tidak hanya sebagai ini ya, yang pada pre-modern ini sebagai ini ya custodian, jadi sebagai perawat atau ini ya guards the juridical legacy, jadi sebagai penjaga warisan yuridis ya, tidak lagi pada tingkat participatory archiving ini arsiparis menjadi ini sebagai fasilitator yang menghubungkan negara dengan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengarsipan arsip-arsip ya, baik itu milik masyarakat ya, baik itu milik perorangan, baik itu milik komunitas ya, secara mandiri, dan tujuannya nanti yang terakhir ini bergerak menuju masyarakat pengarsip. Jadi pengarsipan itu tidak lagi didominasi oleh negara. Ya kemarin sudah saya beri contoh seperti misalnya di New Zealand ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, ini tahap yang pertama, ini pre-modern archiving. Jadi arsip itu dianggap sebagai bukti dan para arsiparis itu sebagai kurator arsip dan penjaga warisan yuridis. Nah, kemudian perkembangan berikutnya ini modern archiving. Jadi arsip tidak lagi dipandang sebagai eviden, tapi juga dipandang sebagai memori. Jadi muncul peran arsiparis ya dalam konteks ini, termasuk juga sejarawan mempunyai peran penting di dalam ini ya praktek dan keilmuan kearsipan ya, tidak lagi ya sebagai penjaga tapi sebagai penilai aktif ya. Ini dan arsip pada tahap kedua ini dilihat sebagai memori budaya. Nah, kemudian tahap yang ketiga yang disebut post modern archiving ini, jadi arsip tidak lagi dianggap sebagai bukti, memori, tapi juga dianggap sebagai identitas, identity. Jadi peran arsiparis ya ini mulai luas ya, dia tidak hanya sebagai penjaga, penilai, tapi juga sebagai mediator ya, sebagai mediator yang yang memediasi ya masyarakat dengan lembaga kearsipan. Nah, yang terakhir ini participatory archiving. Jadi peran masyarakat, community empowerment, jadi diberdayakan begitu oleh negara untuk pengarsipan ya, untuk proses pengarsipan, di mana peran arsiparis itu juga sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk mengarsipkan arsip-arsip mereka sendiri. Ya, ini tahap yang keempat. Jadi ada empat tahap. Ini yang nanti kita coba
untuk melihat bagaimana sih praktek kearsipan dan ilmu kearsipan di Indonesia itu seperti apa. Baik, kita mulai lagi, kita mulai dengan ini ya. Nah, kita coba lihat lembaga kearsipan ya, sejarahnya itu seperti apa. Jadi pada masa Hindia Belanda, yaitu tahun 1892 sampai 1942, jadi sebelum masa Jepang, itu sudah ada satu lembaga kearsipan yang disebut Land Archive de Batavia, yang kemudian menjadi Land Archive ini ya. Dan ini kepalanya mulai dari Van der Kies, De Haan, Molbergen, kemudian ini ya Johan Verhoeven. Nah, ini Johan Verhoeven setelah dia tidak di Hindia Belanda atau Indonesia, dia menjadi ini ya apa semacam penasihat di lembaga kearsipan di ini ya di Malaysia ya ini dan beberapa ya yang menarik dalam konteks ini. Jadi kepala-kepala ini juga termasuk akademisi karena mereka banyak menulis ya. Jadi ini ya pada masa Hindia Belanda. Nah, kemudian masa masa Jepang ini ada semacam kevakuman dari lembaga kearsipan ya. Kemudian pada masa Jepang itu diberi nama ini ya apa Kearsipan Negara Kobunsukan ya ini di bawah Departemen Urusan Umum Somubujo dan ini tidak ada apa kepalanya ya, tidak belum belum atau tidak diketahui kepalanya karena lembaga kearsipan juga digunakan untuk ini ya apa namanya ketika pendudukan Jepang itu kan banyak warga warga Belanda yang ingin membuktikan bahwa dia sebenarnya ini ya Indo ya. Jadi apa keturunan kalau konsepnya Profesor Joko Sugiman itu masyarakat Indis. Jadi orang Belanda dengan menikah dengan orang Indonesia, nah kemudian melahirkan satu ini ya apa masyarakat Indis ya baru dan mereka memanfaatkan lembaga kearsipan ini untuk mengurus apa arsip-arsip yang terkait dengan dirinya yang menyatakan bahwa dirinya sebenarnya orang Indis ya Indonesia sehingga dia terbebas dari tawanan apa Jepang ya ini pada waktu itu. Nah, kemudian pada masa Indonesia Merdeka ya ini ada banyak sekali perubahan dari lembaga kearsipan ya di Indonesia namanya dan apa namanya payungnya itu berubah-ubah. Misalnya ini arsip negeri, ya, ini sudah menjadi arsip negeri setelah Land Archive itu kemudian menjadi arsip negeri. Ini di bawah ini ya Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Kemudian tahun 50 menjadi arsip negara dan 51 arsip negara di bawah ini ya dokumentasi sejarah pada Jawatan Kebudayaan Kementerian P dan K. Ini juga di bawah pengajaran ya pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Nah, tahun 1959 ini menjadi arsip nasional ya dan langsung di bawah ini ya, di bawah ini Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan PP dan K ini ya. Oke. Nah, kemudian pada tahun 62 ya, Arsip Nasional ini ditempatkan di bawah bidang Kementerian Pertama Bidang Khusus ya. Kemudian tahun 1964 ini bersama dengan Dewan Film Nasional ini ditempatkan di bawah Sekretaris Menko Hubra. Hubra itu Menteri ini Kompartemen Hubungan dengan Rakyat Hubra ini. Nah, tahun 1966 ini tempatkan di bawah Wakil Perdana Menteri bidang lembaga-lembaga politik ini, ya. Oke. Jadi pada masa ini, pada antara tahun-tahun ini, ya tahun 45 sampai tahun 66, ini telah dikeluarkan Kepres, ya, nomor 19 tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional, ya. Nanti coba Anda cari kepres ini, ya. Nah, di dalam konteks ini apa lembaga kearsipan
itu hanya mengurusi arsip-arsip statis. Ya. Nah, kemudian kapan Lembaga Kearsipan Indonesia itu juga mengurusi arsip-arsip dinamis nanti bagian berikutnya. Nah, pada masa ini tahun tahun 49 ya sampai dengan tahun 66 ini kepalanya ini R. Sukanto. Ini juga akademisi, banyak tulisannya termasuk Muhammad Ali. Ini sejarawan terkenal ya. Ini juga banyak karya-karyanya. Jadi sampai dengan tahun 1966 lembaga kearsipan di Indonesia ya mulai dari Land Archive itu dipimpin oleh kepala-kepala yang sekaligus sebagai akademisi ya ini oke. Kemudian ini pada masa Indonesia merdeka, jadi pada tahun 1971, jadi nama Arsip Negara itu dirubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia. Saya ulangi. Jadi tahun 1971, Arsip Negara, nomenklatur itu nama Arsip Negara, itu dirubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia sampai sekarang. Ya, nah ini kepala-kepalanya mulai dari Bu Sumartini, Nur Hadi Magetsari, Muklis Paeni, Uman Zahroni, Joko Utomo, M. Asikin, Mustari Irawan, sampai dan yang sekarang itu Mas Imam Gunarto. Ya, ini. Nah, ini dari kepala-kepala ini ya yang alumni UGM itu Pak Joko Utomo dengan ini Mas Imam Gunarto ini ya. Dan kebetulan kedua beliau dari fakultas yang sama, jadi dari Fakultas Ilmu Budaya ya. Pada masa ini ya, pada masa kepala Bu Sumartini inilah arsip dinamis, pengelolaan arsip dinamis yang dulu di bawah Lembaga Administrasi Nasional itu diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi mulai 1970-an inilah Arsip Nasional ya juga mengurusi bidang rekod manajemen, mengurusi pengelolaan arsip dinamis tersebut ini ya. Kemudian pada tahun 1971 ini dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 71 ya. Kemudian sekarang ya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009. Ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 71. Jadi ada semacam pergeseran ya. Tidak hanya makna arsip itu sendiri mulai dari Perpres 61, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 71 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 ya. Tidak hanya konsep arsip atau makna arsip, tapi juga dari aspek kelembagaan dan dari aspek jangkauannya itu juga juga luas. Nah, ini masih dalam konteks praktis ya, praktis. Jadi sampai tahun ini 80-an itu belum tersentuh dari aspek keilmuannya, archival science-nya. Nah, tahun 1990-an ini atas prakarsa Andri juga ini dibuka satu lembaga pendidikan, satu program studi diploma itu di 5 universitas pada waktu itu, ya termasuk di UGM pada waktu itu berada di fakultas dulu namanya Fakultas Sastra ya, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya ya. Jadi pada tahun 90-an ini ada satu lembaga pendidikan bidang kearsipan, tetapi pendirian ini program Diploma 3 Kearsipan di 5 universitas itu bukan bertujuan dalam konteks tadi ya pengembangan ilmu kearsipan, archival science, tetapi lebih ditujukan untuk ini pemenuhan uh, tenaga profesional di bidang kearsipan yang masih kurang ya. Jadi tujuan utama pendirian lembaga pendidikan prodi diploma 3 ini bukan dalam konteks tadi ya uh, pengembangan ilmu kearsipan,
lebih ke wilayah praktis ya, praktek praktek kearsipan ini ya. Nah, bahkan juga pendirian kemudian menjadi D4 konteksnya tidak ini ya, tidak pengembangan ilmu kearsipan ya, kecuali kalau S1 misalnya itu pengembangan ilmu kearsipannya lebih apa lebih lebih tampak ya, tapi kalau program diploma itu lebih ke praktis ya. Walaupun ada teori 40% ya di masing-masing ini ya, diploma 3 maupun diploma 4. Nah, di dalam konteks ini karena saya melihat bahwa program ini lebih diarahkan mendidik praktisi ya, tenaga profesional. Saya mencoba ini ya, menyuntikkan ya. Ketika saya menjadi kaprodi ya, saya 10 tahun menjadi kaprodi program diploma di FIB UGM ini, saya mencoba menyuntikkan aspek keilmuannya agar menjadi kuat. Nah, pada waktu itu di kurikulum saya mencoba merubah, termasuk ketika saya ini mengajar juga ini membuka wawasan mahasiswa eh, dari aspek keilmuannya ini ya. Dan walaupun lembaga ini program diploma di UGM itu ditujukan untuk mencetak praktisi, tapi ternyata dari upaya saya untuk ini ya menyuntikkan archival science ya dalam konteks ini itu cukup menggembirakan ya. Jadi misalnya ini pada waktu itu sama sekali tidak disentuh ya, misalnya rekod kontinum model itu kan tahun 90-an itu tidak disentuh, tetapi ada mahasiswa kami yang mengambil ini ya rekod kontinum model ya. Dan kemudian ternyata dari sekian ratus mahasiswa diploma itu sebagian melanjutkan studi lebih lanjut dan bahkan ada yang sampai sekarang itu mengambil program doktor, jadi magister dan doktor. Nah, yang saya contohkan tadi itu nanti Anda akan bertemu dan diajar, itu namanya Mas Suprayitno, itu alumni D3 kearsipan FIB ya, yang kebetulan pada waktu itu mengambil rekod kontinu model dan kebetulan juga yang bimbing saya ya. Jadi beberapa dari ratusan mahasiswa kami itu ada beberapa yang kemudian tidak hanya menjadi praktisi, tapi juga menjadi akademisi. Artinya ada aspek pengembangan keilmuan, kearsipan, ya, dan itu dibuktikan dari beberapa tulisan-tulisan mereka, mantan-mantan mahasiswa kami ini di beberapa jurnal, ya, seperti tadi dari Mas Prayitno, kemudian dosen Anda, ya, Bu Rina Rahmawati, itu juga alumni D3 UGM ya, alumni D3 FIP UGM. Jadi pada masa itu saya menyuntikkan ini ya. Jadi sekalipun uh, program studi ini ya, didesain untuk menghasilkan praktisi ya, tenaga profesional di bidang kearsipan, tetapi saya mencoba menyuntikkan ini ya. Jadi dalam bahasa lainnya, kamu jangan hanya menjadi tukang, tapi menjadi tukang yang mempunyai latar belakang keilmuan yang kuat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu maaf, itu bahasa kasarnya seperti itu. Ya, jadi ini. Nah, kemudian yang berikutnya di bidang ini archive manajemen ya. Ini lembaga kearsipan di tempat kita ya. Ini sampai tahun 60-an ini lebih menganut perspektif teori Belanda ya, yang tadi kalau dari tahapan tadi ini masih tahap pertama. Jadi pada pra-modern archiving ini terjadi pada tahun 1892 sampai 1940-an. Jadi pada waktu itu lembaga kearsipan dan juga arsiparis ini bertugas sebagai penyelamat arsip. Ya, karena arsip dianggap sebagai bukti. Nah, tahun 40 sampai tahun 70-an ini tidak lagi perspektifnya Trio Belanda, artinya tidak ditinggalkan ya, tapi ada
penguatan ya, dari aspek praktek kearsipan, ya, yaitu pengaruh dari Jenkinson, kemudian dari Schellenberg. Ini lembaga kearsipan kita sudah masuk ke ini tahap modern archiving. Nah, jadi arsip-arsip yang disimpan di lembaga kearsipan itu tidak lagi sebagai apa namanya alat bukti, juga dia sebagai memori ini, ya. Ini untuk archive manajemen kalau kita mencoba melihat 4 tahapan tersebut ini. Oke, jadi mulai tahun ini apa 40 sampai 70-an ini peran peran sejarawan di, ya, sejarawan arsiparis maksud saya, di lembaga kearsipan itu kuat, ya.